Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan merupakan pintu peradaban dunia. Pintu tersebut tidak akan terbuka kecuali dengan satu kunci, yakni seseorang atau sosok guru yang peduli dengan peradaban dunia. Perkenalkan, saya Endah Sri Handayani, guru kelas 4 dari SD Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta. Sebagai salah satu solusi dari terbatasnya kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan konsep blended learning yang kami terapkan di sekolah kami. Seorang guru yang baik mampu bertahan dan selalu berinovasi dalam kondisi sesulit apapun. Pandemi mengajarkan kepada kita sebagai seorang guru untuk selalu berinovasi dalam pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang mampu menjawab kegalauan dunia pendidikan di masa pandemi ini adalah blended learning. Blended learning ini memadukan antara pembelajaran luring dan daring yang menghasilkan sebuah formulasi yang ideal di tengah masa pandemi yang sampai saat ini belum berakhir. Konsep pembelajaran blended learning yang kami lakukan adalah pembelajaran tatap muka maya lewat Zoom meeting dan pembelajaran daring asinkron berbasis e-modul. Berikut ini implementasi pembelajaran blended learning di kelas 4D SD Islam Terpadu Nur Hidayah Surakarta. Modul pembelajaran dan tugas siswa kami kemas dalam bentuk PowerPoint dengan aplikasi Movavi dan kami simpan dalam flash disk siswa. Orang tua siswa secara berkala datang ke sekolah untuk mengambil flash disk tersebut. Di rumah, siswa diminta untuk mempelajari modul pembelajaran yang kami berikan. Untuk membantu siswa dalam memahami modul, maka kami sertakan video penjelasan guru dengan aplikasi Movavi. Assalamualaikum teman-teman kelas 4. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Ustazah Endah dalam pembelajaran matematika. Untuk lebih memperkuat pemahaman siswa, maka kami adakan tatap muka maya lewat Zoom meeting secara terjadwal. Harapannya, jika ada siswa yang belum paham, maka bisa ditanyakan dalam forum Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman pagi hari ini? Alhamdulillah.
Allahu Akbar. Teman-teman semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan luas segitiga. Ya, di sini ada persegi panjang A, B, C, D. Adakah yang mengetahui luas persegi panjang itu? Cara menentukan luas persegi panjang ini adalah panjang kali lebar. Ya. Langkah yang pertama yaitu siapkan selembar kertas lipat. Ya, kemudian kertas lipat itu semula kalau apa namanya masih belum dipotong, bentuknya apa ya teman-teman ya kalau kertas lipat itu? Segi Persegi empat. Apa namanya? Kalau segi 4 itu masih umum sekali. Segi 4 itu ada persegi panjang, tetapi kalau ada ustadzah sudah meminta untuk menyebutkan namanya, jangan segi 4, tapi langsung disebutkan, oh persegi ustadzah, oh persegi panjang, gitu ya. Namanya karena ukurannya sama semuanya, maka kertas lipat bentuknya apa? Persegi. Oke. Di langkah yang kedua, ustadzah meminta kalian untuk memotong bagian atas sehingga membentuk persegi panjang ya, sehingga sisinya sudah tidak sama lagi. Oke. Kemudian langkah yang ketiga, buat garis diagonal. Nah, kali ini asli buat kalian, ustadzah ulangi lagi. Oke. Garis diagonal di sini ada sebuah garis yang ditarik dari sudut ke sudut yang berhadapan secara miring. Ini namanya diagonal GB atau dengan kita hubungkan seret gitu ya. AC ini adalah merupakan diagonal juga. Oke, jadi teman-teman diminta membuat garis dulu, garis diagonal. Kalau yang dicontohkan di sini adalah diagonal DB, kalian buat garis seret. Sudah terhubung ya. Terus lanjut ke langkah selanjutnya. Potonglah persegi panjang pada garis diagonal segitiga sama persegi. Oke, ini saya tampilkan. Ya, oh ini sudah dipotong ya. Yang belum dipotong ini, ya ini dipotong teman-teman berdasarkan garis diagonalnya. Kemudian setelah dipotong, coba apa namanya bagian yang pertama dengan yang bagian kedua ini sama besar, ya. Sama besar sehingga kemudian langkah yang selanjutnya tempelkan salah satu bangunnya pada buku catatan matematika ya. Setelah itu kalian langkah yang keenam berilah penjelasan sebagaimana yang dicontohkan di slide yang keempat. Oke, ini teman-teman. Nah, semuanya ini kalian lakukan di rumah dengan bantuan modul yang sudah ustadzah berikan ya teman-teman ya, sehingga teman-teman beberapa teman-teman sudah ada yang membuat. Nah, sekarang ustadzah ingin menyapa teman-teman dulu. Hati ucap hamdalah, Alhamdulillah. Apa namanya? Segitiga, potongan segitiga yang sudah kalian tempel tadi, awalnya adalah berasal dari persegi panjang, ya, mana setelah dipotong dan kedua segitiga ini sama besar, maka di sini besar segitiga sama setengah besar persegi panjang. Setengah itu 1 dibagi berapa teman-teman? Setengah itu 1 dibagi berapa? Setengah. Itu 1 dibagi 2, pinter.
Ada yang masih ingat nggak luas persegi panjang rumusnya apa? Panjang kali lebar. Sehingga bisa dirumuskan luas segitiga sama dengan 1/2 atau setengah kali panjang kali lebar. Nah, kalau di sini persegi panjang itu AB itu panjang, kalau di segitiga namanya alas. Ya, sudah ada yang di sini alas. Kalau di persegi panjang namanya lebar, kalau di segitiga ini istilahnya adalah tinggi. Ya, sehingga kita bisa mengubah luas segitiga yang semula setengah kali panjang kali lebar, kita ubah sesuai dengan istilahnya ini. Luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, penulisan seperti ini itu juga bisa dibentuk dalam yang seperti warna kuning ini, teman-teman. Ya, alas kali tinggi dibagi 2. Yuk dicoba bareng-bareng, dibaca yang paling bawah. Ustazah, moodnya dihidupkan semua ya. Sudah siap teman-teman membaca bareng-bareng yang bagian bawah ini? Sudah siap? Sudah. Ustazah. Ya, apa tadi baca bareng-bareng? Luas segitiga di atas dapat juga dilakukan dalam bentuk luas segitiga sama dengan alas kali tinggi per 2. Oke, sampai sini teman-teman sudah paham ya untuk rumus. Nah, sekarang biar lebih paham. Oke, di slide yang ke-6 di sini ada contoh soal. Ada berapa satuan? 7. Satuan. Oke, kita tulis alasnya atau disingkat A sama dengan 6 satuan. Tinggi disingkat dengan T sama dengan 7 satuan. Kita masukkan ke luas yang sudah kita pelajari. Luas segitiga. Kita ulang bareng-bareng. Luas segitiga sama dengan apa? Luas segitiga sama dengan alas kali tinggi bagi 7. Oke, sekarang kita masukkan. Tadi alasnya berapa teman-teman? Alasnya 6. Tingginya berapa? 7. Tulis 6 kali 7 dibagi 2. Oke, berapakah 6 kali 7? 42. Oke, 42 dibagi 2. Karena angka-angkanya ini bisa dibagi 2 semuanya, 4 bisa dibagi 2, 2 bisa dibagi 2, maka kita bisa langsung nih. 4 bagi 2 berapa teman-teman? 4 bagi 2 ketemunya adalah 2. 2 bagi 2 adalah 1. Maka ketemunya adalah 21. Jadi segitiga di samping adalah 21 persegi satuan. Ya, satuannya karena masih pakai persegi satuan, maka luasnya juga persegi satuan. Sampai sini ada stop share dulu, pengen tahu pemahaman teman-teman. Oke, dari contoh 1 tadi siapa yang masih bingung cara menentukan luas segitiga? Ada? Yang sudah paham, tunjukkan jempolnya dong. Yang sudah paham, tunjukkan jempolnya. Saya kembali untuk contoh yang kedua. Oke. Contoh soal yang kedua, di sini ada segitiga. Kalau melihat gambarnya, ini alasnya berapa teman-teman? Ada yang tahu berapa ukuran alasnya? 14 Ustazah. 4 cm. Berapa ukuran tingginya? 18 cm. Oke. Ini ada ukuran 22 cm. Ini apa ya teman-teman ya? Luas. Enggak ini apa? Luas. Ustazah kenalkan tinggi. Ini adalah merupakan sisi miring dari sebuah segitiga. Ya. Oke, nah sisi miring ini nanti akan digunakan kalau kalian itu menentukan keliling. Ya, ada yang tahu bagaimana cara menentukan keliling segitiga? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, kalau namanya keliling yang mengelilingi dari sini keliling ke sini, habis dari sini diangkat ke sini, habis sini kembali lagi ke asal. Jadi dengan cara sisi ditambah sisi itu cara mencari keliling.
Nah, sekarang karena fokus kita hari ini menentukan luas segitiga, maka yang kita gunakan cukup ukuran alas dan ukuran tinggi. Ya, di sini dituliskan alasnya 14 cm, tingginya 18 cm. Yuk kita masukkan, kita ulang kembali luas segitiga. Barang-barang menyebutkan rumus luas segitiga. Abada. Luas segitiga, biar nanti semakin hafal teman-teman. Luas segitiga sama dengan apa? Dengan A kali B per 2 sama dengan 14 kali 18 per 2 sama dengan 14 bagi 2 kali 8. Nah, karena angkanya besar-besar, kalau tadi angkanya kecil, bisa langsung dikalikan dibagi. Nah, untuk memudahkan ketika angkanya besar, kalian boleh membagi dulu. Boleh yang dibagi itu yang bagian depan kalau dia genap, boleh yang belakang. Kebetulan dua-duanya genap. 14 genap, 18 genap. Kita coba 14 dibagi 2 berapa ya teman-teman ya? Ada yang tahu 14 dibagi 2? 7. Oke, 7 dikalikan 18, ketemunya 120. Nah, kita ada satu PR, ya, satu PR. Nanti kalian kerjakan di rumah. Terus nanti setelah kalian mengerjakan, kalian foto, terus kalian kirim ke grup pengumpulan tugas. Ya, alhamdulillah hari ini tujuan pembelajaran kita adalah menentukan luas segitiga. Sudah kita pahami bersama. Yuk kita akhiri, ya. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari Ustazah cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, siswa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tersebut dalam grup WhatsApp. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran, kami menggunakan Google Form yang kami share linknya dalam grup WhatsApp kelas. Beberapa kelebihan pembelajaran blended learning yang kami terapkan antara lain adalah yang pertama, fleksibel. Pembelajaran bisa dilakukan melalui internet dan dapat dilakukan dari mana saja peserta didik berada. Yang kedua, hemat biaya dan waktu. Peserta didik mendapatkan modul pembelajaran tidak harus dalam bentuk buku. Dan dalam segi waktu juga lebih hemat karena tidak perlu datang ke sekolah. Yang ketiga, materi interaktif. Materi pembelajaran bisa disajikan menggunakan media-media interaktif yang sangat menarik, sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik. Yang keempat, efisien, efektif. Peserta didik dapat mengatur sendiri waktu dan tempat belajarnya. Demikian konsep pembelajaran blended learning yang kami terapkan di sekolah kami. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Salam guru inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.